Hai pemirsa, kembali lagi di channel Cerita Per Film. Kali ini kami akan menceritakan sebuah film Korea yang mengisahkan seorang agen khusus utusan Korea Utara yang telah gugur kemudian digantikan oleh anaknya yang sekarang menjadi agen profesional. Kejadian ini dikarenakan perebutan sebuah kekuasaan negara Korea Selatan. Semua itu demi uang dan harta. Dia harus menyamar sebagai siswa sekolah dalam menjalankan tugasnya. Karena tertekan dengan tugasnya, akhirnya dia melarikan diri dari Korea Selatan dan membebaskan adiknya di pertahanan intelijen Korea Utara. Pada waktu itu seorang agen unit 8 utusan Korea Utara, sebut saja dia Pak Jun, dia sedang melakukan misi spionase di Korea Selatan. Tugas dari Korea Utara, kedua anaknya disandera oleh Korea Utara agar dia mau menjalankan misi itu. Namun sial, malam itu dia ketahuan dan terkepung oleh polisi Korea Selatan, sehingga dia harus tewas di tempat itu. Ketika Korea Utara mengetahui hal itu, pihaknya tidak terima akan kematian Pak Jun, sehingga mereka memanfaatkan anak laki-laki Pak Jun yang bernama Kang Dae-ho. Pemerintah Korea Utara mulai melatihnya. 2 tahun kemudian, di Korea Selatan ada seorang pembunuh profesional. Dia membunuh dengan profesional, 2 orang sudah menjadi korbannya. Pemerintah Korea Selatan mengetahui itu dan mulai menyelidiki. Ternyata dia adalah utusan dari agen unit 35, dan korban yang dibunuh semuanya adalah tim dari agen unit 8. Sepertinya ini masalah kekuasaan ilegal, ucap petugas penyidik. Di samping itu, Kang Dae-ho, utusan agen unit 8 Korea Utara, sudah tiba di Korea Selatan. Dalam penyamarannya dia diberikan keluarga baru, di mana mereka adalah satu tim dengannya. Namun sikap dingin Kang Dae-ho tetap tidak berubah, dan untuk melengkapi penyamarannya selama menjalani tugasnya sebagai agen, dia dimasukkan ke sekolah dengan berpura-pura menjadi siswa baru di sekolah ternama School Star Global di Korea Selatan. Pada waktu itu dia sedang perkenalan dan Pak Guru menyuruhnya duduk di bangku belakang dengan teman perempuan barunya yang kebetulan namanya sama dengan nama adik perempuan Kang Dae-ho, yaitu Hye-in. Tak selang lama setelah Pak Guru keluar, beberapa teman kelas laki-laki menghampirinya dan mengganggunya, di mana mereka adalah siswa usil di kelas itu dan seringkali mengganggu Hye-in. Waktu itu mereka mengancam Kang Dae-ho, namun sikapnya tetap dingin saja. Di atas lantai kelas Kang Dae-ho dipukuli oleh kelompok mereka, namun Dae-ho hanya diam saja. Mereka menggeledah tubuh dan mengambil dompet Dae-ho. Di situ ada foto ketika bersama ayah dan adiknya, dikeluarkan juga oleh mereka. Lalu seketika itu juga Dae-ho mengambilnya kembali. Mereka tidak tahu kalau Dae-ho adalah agen khusus yang terlatih. Hampir saja Dae-ho melepas amarahnya, namun untung saja ketahuan Pak Guru. Lalu foto itu dia simpan dalam jaketnya. Ketika Dae-ho turun dari lantai, dia melihat Hye-in sedang mengintip ke sebuah ruangan yang di dalamnya sedang ada siswa sedang latihan menari. Di sisi lain, sang pembunuh dari agen unit 35 sedang meluncurkan aksinya untuk menghabisi orang-orang dari agen unit 8. Di sebuah gudang, dia tim dari unit 8 ketakutan dan bersembunyi di bawah tangga, mencoba menghubungi keluarga Dae-ho namun tidak ada yang merespon. Akhirnya dia ketahuan dan tamatlah riwayatnya. Singkat cerita, saat Dae-ho tiba di rumah, dia menerima sebuah paket yang berisi handphone dan beberapa foto bukti kematian kelompok unit 8. Paket itu adalah kiriman dari markas Korea Utara. Dae-ho langsung mendapat telepon dan menerima perintah untuk segera mengambil senjata yang telah dititipkan kepada timnya yang ada di toko roti. Senjata itu disembunyikan di dalam sebuah roti demi keamanan dari petugas Korea Selatan, dan setelah itu Dae-ho mendapat tugas harus segera melacak keberadaan pembunuh itu secepatnya sampai ditemukan lalu membunuhnya. Siang itu Dae-ho mendatangi rumah seorang yang diketahui adalah tim dari agen unit 35. Dae-ho menanyakan keberadaan pembunuh itu dengan menyiksa dan melukainya. Sempat terucap seorang penjual daging lah yang tahu keberadaan pembunuh itu. Karena dia masih berusaha melawan, terpaksa Dae-ho harus menghabisi nyawanya. Waktu berlalu, kita kembali ke tempat Dae-ho sekolah. Pagi itu Hye-in sedang dibully oleh teman-teman sekelasnya dengan dilempari sampah. Dae-ho datang dan hanya membantu Hye-in membersihkan sampah itu. Walaupun Dae-ho diejek, dia tetap santai dengan sikapnya. Jam pelajaran pun dimulai. Ketika Pak Guru menjelaskan, Dae-ho ketahuan melamun sehingga akhirnya Pak Guru menyuruhnya untuk menjawab soal. Hye-in berusaha membantunya, namun siapa sangka tanpa melihat buku Dae-ho berhasil menjawab soal dari Pak Guru dengan lancar dan benar. Semua temannya tercengang dengan kepintaran Dae-ho.
Termasuk Hye-in tersenyum dengan kepribadian Daeho. Jam pelajaran pun selesai, kita kembali ke tugas dan misi. Daeho masih terus mencari tahu keberadaan pembunuh dari unit 35 dengan bertanya kepada penjual daging yang juga termasuk tim unit 35. Penjual itu memberikan sebuah kertas yang berisi plat nomor sebuah mobil. Saat itu dia juga melawan sehingga akhirnya terpaksa Daeho harus menghabisinya juga. Singkat cerita, Daeho sudah menemukan mobil yang plat nomor mobilnya sama persis dengan yang dia cari. Benar saja si pembunuh itu tiba-tiba datang dan memasuki mobil lalu berangkat. Daeho pun membututinya dari belakang. Ketika berhenti pas lampu merah, Daeho pun berhenti pas di samping mobil itu. Lalu Daeho mengeluarkan senjata namun diketahui oleh pembunuh itu dan langsung tancap gas. Daeho mengejarnya dan menembak ban mobil itu sehingga mobil itu oleng dan menabrak pembatas jalan. Melihat itu Daeho turun mendekati pembunuh itu dan menatapnya lalu pergi kembali. Pembunuh itu tercengang melihat Daeho. Lanjut cerita, Daeho menyendiri di sudut sekolah teringat akan sang ayah dan adiknya. Tiba-tiba terdengar bising keramaian mendekat. Setelah melihatnya ternyata itu adalah sekelompok temannya yang usil membawa Hye-in ke dalam ruangan sepi dan mengambil uangnya. Daeho langsung mendatangi dan masuk ke dalam, sontak mereka langsung menyerang, namun Daeho bukanlah orang biasa, dia adalah seorang agen terlatih. Dengan cepat Daeho bisa melumpuhkan semuanya tanpa kecuali. Mereka semua terkapar kesakitan. Jangan pernah lagi mengganggu Hye-in, ucap Daeho. Keesokan harinya Hye-in tidak masuk sekolah membuat Daeho terdiam kepikiran. Saat Pak Guru menjelaskan materi pelajaran sambil berjalan dan melihat Daeho terdiam melamun, seketika Pak Guru ingin memukul Daeho namun respek Daeho langsung melawan dan menikam balik Pak Guru. Ke ruangan saya nanti, ucap Pak Guru. Jam istirahat siang pun tiba. Daeho ingin menemui Hye-in dan untuk bisa menemuinya Daeho kepikiran harus mencari tahu di mana tempat kerjanya. Akhirnya dia bergegas menghampiri teman-temannya yang suka usil dan lagi berkumpul makan siang di kantin. Lalu dia menanyakan kepada mereka di mana tempat Hye-in bekerja. Dengan sikap gugup dan ketakutan mereka hanya patuh dan terdiam. Saat jam pulang sekolah sudah tiba-tiba Daeho sudah ditunggu Hye-in dan memberikan sebuah bingkisan kepada Daeho. Lalu mereka pun jalan bareng sambil berbincang-bincang. Tak terasa sampai akhirnya larut malam mereka menikmati pemandangan air mancur di pusat kota. Di samping itu agen unit 35 sudah ada di rumah Daeho. Mereka masuk ke dalam dan mengeluarkan senjata. Melihat itu ibu angkat Daeho ketakutan dan bilang, "Tolong jangan bunuh saya, apapun yang kalian minta akan aku berikan. Ini kunci berangkas saya, semuanya ada di situ." Tanpa ampun mereka langsung menembak ibu angkat Daeho dan tewas di tempat. Kemudian melanjutkan ke lantai atas, rekan yang lain bertugas mengambil semua isi berangkas dan sang pembunuh melakukan pembunuhan kepada ayah angkat Daeho. Lalu setelah semua selesai beberapa dari mereka pergi membawa semua isi berangkas itu, dan hanya tersisa si pembunuh itu. Daeho pun datang, curiga ada yang tidak beres, pelan-pelan masuk ke dalam dan bertemulah kedua pembunuh dari dua agen yang bermusuhan. Akhirnya mereka pun bertarung bebas. Setelah perkelahian itu berlangsung cukup lama, akhirnya Daeho berhasil mengalahkan pembunuh itu, dan pembunuh itu tewas di tempat itu juga. Untuk menghilangkan jejak akhirnya Daeho merencanakan untuk meledakkan rumah itu. Dia pergi ke dapur dan memutuskan selang gas, lalu menyalakan oven dan meletakkan pisau di dalamnya. Secepatnya dia bergegas meninggalkan tempat itu dan rumah itu meledak. Dengan penuh luka-luka dan tubuh yang lemah dia pergi ke warung dekat pelabuhan. Penjaga warung itu juga bagian dari tim unit 8, sebut saja dia Bibi Ying. Saat Daeho disuguhkan makanan tiba-tiba dia pingsan. Untung saja di situ ada Bibi Ying. Keesokan harinya di rumah yang terbakar sudah banyak petugas kepolisian sedang mengadakan penyidikan. Setelah disimpulkan ternyata pihak kepolisian Korea Selatan mengira ini kejadian kebakaran. Daeho sudah tersadar dan saat itu berdua sama Bibi melihat foto keluarga kecilnya. 2 hari kemudian Daeho menerima sebuah paket yang isinya adalah sebuah telepon. Saat itu juga mendadak langsung ada panggilan masuk yang ternyata itu dari intelijen Korea Utara. Dia meminta agar Daeho segera mengambil kembali perhiasan dan uang yang telah diambil oleh tim unit 35, atau kau tidak akan pernah melihat adikmu kembali, ucap pimpinan intelijen Korea Utara. Mendengar hal itu akhirnya Daeho kembali mengambil senjatanya dan melakukan pengecekan kepada senjatanya.
dan keesokan harinya Daeho langsung beraksi di sebuah gudang tempat mereka menyimpan harta dan uang yang mereka cuti dari unit 8. Daeho mengatasinya hanya sendirian, menyusup ke dalam dan membunuh satu orang sehingga ketahuan oleh yang lain, dan dengan segera bos bersiap pergi dengan membawa tas berisi uang dan berlian itu, namun tiba-tiba ada sebuah granat terlempar di depannya dan satu dari mereka berhasil selamat dari ledakan itu dan membawa lari tas yang berisi berlian itu lalu bersembunyi di balik terowongan, namun Daeho tetap saja bisa mengetahuinya dan langsung mengambil kembali tas itu kemudian menghabisinya. Di samping itu para pemerintah Korea Selatan dan beberapa petingginya melakukan musyawarah terbatas terkait perebutan kekuasaan antara agen Unit 35 dan agen Unit 8, di mana mereka lebih berpihak kepada agen Unit 35, dan mereka berencana akan menghabisi semua orang-orang agen Unit 8 yang masih tersisa di berbagai titik di Korea Selatan, karena ini adalah bagian dari pengkhianatan, ucap petinggi Korea itu. Di sisi lain Kang Daeho sedang menemui teman lamanya yang dulunya juga mantan agen Unit 8 namun dipecat karena gagal dalam misi. Dia merencanakan untuk kabur dari Korea Selatan dan kembali ke Korea Utara untuk menyelamatkan adiknya, tapi tiba-tiba saat mereka sudah siap-siap di atas kapal, temannya malah menyerang dengan menusuk Daeho memakai pisau. Tidak ada agen yang boleh pergi dari sini termasuk kamu, ucapnya. Kenapa kau lakukan ini kepadaku kawanku, ucap Daeho. Langsung saja Daeho menyerang balik, dan menusukkan pisau itu ke temannya dan temannya pun tewas lalu Daeho membuangnya ke laut. Sementara pemerintah Korea Selatan meluncurkan serangannya untuk menyapu bersih agen Unit 8 dari wilayah Korea Selatan, waktu itu penyerangan pun dilakukan dimulai dari area pelabuhan, semua data yang termasuk anggota agen Unit 8 harus disingkirkan dari Korea Selatan, termasuk sang nenek penjaga warung waktu itu juga dikepung oleh para petugas. Daeho melihatnya dari kejauhan, nenek pun berteriak kenapa kau masih di sini pergi dari sini. Curiga dengan ucapan nenek pimpinan intelijen pun menoleh ke belakang dan melihat Daeho. Akhirnya Daeho langsung pergi berlari dan intelijen pun mengejarnya. Namun tiba di tempat yang sepi Daeho sudah menghilang bersembunyi di balik kontainer. Sambil meneteskan air mata Daeho menodongkan senjata kepada sang intelijen. Menyerahlah Daeho atau kau akan terbunuh secara paksa, ucap intelijen. Saat itu juga Daeho diam-diam berlari menjauh dan pergi menghilang dari Korea Selatan. Baiklah pemirsa, itulah kisah tentang film komitmen yang telah kami sajikan. Nantikanlah film-film action lainnya dari kami Cerita Per Film. Jangan lupa dukung terus channel ini. Terima kasih.